Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kawan-kawan semua, sahabat-sahabatku GNS, sahabat-sahabat netizen YouTube dimanapun berada, yang dirahmati Allah, yang tentunya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat, saya mengajak kepada kalian semua untuk jangan pernah lupa subscribe, klik abang-abangnya, tombol abang-abangnya, diklik ya, dipencet ya. Di channelnya santri saya, namanya channelnya adalah Kang Hadi. Ini perwakilan dari Demak. Jangan pernah lupa juga share, like, komen, dan bagikan sebanyak-banyaknya dimanapun, grup, WhatsApp, status, maupun di Instagram maupun di Facebook kalian semua. Semoga tayangannya Kang Hadi menjadikan tuntunan, menjadikan motivasi, dan diambil sisi positifnya. Tentunya bisa menjadikan ladang kemanfaatan dan keberkahan di dunia wal akhirah untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sahabat-sahabat, pada siang hari ini Kang Ian Guru bersama Gus Nur Samsun, bersama santri Gus Nur Samsun, Kang Hadi ya. Jadi begini Gus, langsung aja lah ya. Boleh. Biar ini. Jadi gini Gus, tadi malam yang diwejang oleh Gus, kita ke daerah Tulungagung ya Kang Hadi ya, yang disuruh menumpas dukun satu kampung itu, karena memang di situ tadi malam kita sengaja memancing mereka, kita ngaji di musola dengan Pak Ustadz Solihin ya. Ustadz Solihin. Nah itu memang betul yang dikatakan oleh Pak Ustadz Solihin itu. Jadi kalau ada orang ngaji, ada orang azan atau ibadah di musola situ, maka akan diancam, didatangi, dobrak-abrik seperti itu Gus. Begitu. Itu baru sebentar ya kita ngaji ya? Iya, kita baru sebentar. Langsung didatangin Gus. Mereka sudah datang. Dan tiba-tiba mereka mengancam kita, menyerang habis-habisan bertubi-tubi Gus. Tadi malam itu. Begitu. Mohon pencerahan ini Gus. Saya belum sempat nonton sih videonya. Iya Gus. Belum sempat nonton. Ya karena kan banyak tamu. Iya, jadi nggak sempat nonton. Jadi sholawat dulu lah. Oh iya, belum sholawat. Ya sholawat dulu. Lanjut Biar kita tenang. Saya menjawabnya juga biar fresh, cerdas. Iya Gus, karena tegang saya Gus. Ya. Beneran. Tadinya halus sih Gus. Sekarang menghadapi yang hula-hula, masya Allah. Ngeri Gus. Makanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli alaihi. Lihom satun udfi biha arwabail hatimah al-Mustafa Salawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumul akhir kiamat nanti mendapatkan syafaat baginda Rasul, dan tentunya jangan pernah meninggalkan sholat dan tadarus Quran. Karena apa? Sholat adalah bagian dari menegakkan dan mengokohkan tiang-tiang agama, dan tentunya tiang-tiang iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus sholat Al-Quran, dikurangi main HP, gadget ataupun nonton YouTube-nya, diperbanyak sholat dan tadarus Qurannya, karena sholat itu tadarus dan sholat itu yang bisa membuat kita bahagia, tentram, damai, selamat di dunia wal akhirah, bisa tercukupi lahir batin kita. Tapi kalau HP tidak bisa ya, seperti itu ya sahabat-sahabat. Jadi kesimpulannya begini Kang Ian dan Hadi juga, mungkin saya bisa menjawab semaksimal mungkin rencana-rencana saya setelah saya mendapatkan informasi yang valid, yang detail. Kalau saya nonton YouTube-nya mungkin kelamaan. Nah,
Lebih baik ceritakan dulu dari awal kronologinya bagaimana posisi kalian ada di lapangan langsung. Nah, jadi seperti ini Gus. Waktu Gus menugaskan kami kemarin itu kan malam itu kami langsung datang dengan Pak Solihin, Pak ya kan? Solihin. Nah, kami datang langsung ke rumah Pak Solihin. Kami berbincang-bincang langsung dengan Pak Solihin. Jadi kami kan penasaran seperti itu Gus ya, apa betul apa tidak? Karena jiwa saya itu selalu penasaran kepada siapapun kalau belum terbukti begitu, Gus ya. Jadi begitu. Jadi saya dengan Kang Hadi dengan Pak Solihin, Pak Solihin ini tadinya nggak mau, intinya takut dia ngaji di musola itu takut. Takut kalau diancam gitu. Iya, takut diancam, intinya takut diobrak-abrik dan takut musolanya itu dibakar. Tapi berhubung saya sebagai spiritual hula-hula, intinya seperti itu ya, Gus. Saya bukan halu ya. bukan halu, tapi hula-hula. Hula-hula. Saya pantang menyerah hidup saya itu, Gus. Nah, makanya beliau itu saya ajak ke musola untuk melantunkan, membacakan sholawat dan tadarus Quran. Di situ kita ngaji bersama. Nah, jarak berapa menit itu ya? Intinya jarak berapa menit lah. Sebentar itu. Enggak tahu 10 menit, enggak tahu 5 menit, itu tiba-tiba dukun yang ada di kampung situ itu tidak terima mendengar kita mengaji. Bilangnya, berisik, hentikan. Kalau kamu tidak mau menghentikan ngaji atau kamu mengaji lah intinya di musola ini, maka kamu akan saya hancurkan di sini juga, malam ini juga, seperti itu Gus. Nah, jadi kami terpancing emosi. Ian Guru kan terkenalnya orangnya suka emosi kalau di YouTube, seperti itu Gus ya. Makanya saya langsung tidak ada kata-kata lagi, jenengan maunya apa? Kok bisanya musola ini ada orang ibadah dilarang oleh jenengan? Karena saya berani ke sini diutuskan oleh Gus Nur Samsun untuk menyadarkan kalian semua. Padahal kalian udah cerita seperti itu. Sudah cerita seperti itu. Nah, tiba-tiba dia menyerang bertubi-tubi lah. Jadi yang menyerang pertama mereka menyerang pertama, menyerang si Siapa? Pak Solihin. Diginiin. Ya, Pak Solihin diserang. Orang tua maksudnya diginiin, dicengkiwing gitu. Dicengkiwing, tadinya mau dipukul, entah tahu mau diapakan. Nah, terus diserang oleh Kang Hadi. Nah, sesudah itu bla pertempuran kita di musola itu, ini tempat musola, tidak bisa untuk dibawa ribut. Kalau memang mau ribut kita keluar. Nah, kita keluar ribut di situ. Seperti itu, Bu. Masa keluar kemana? Dari musola. Keluar dari musola. Oh, keluar dari musola. Iya, seperti itu. Ke halaman. Keluar dari musola kita bawa halaman. Seperti itu. Nah, di situ itu statusnya posisi musola itu seperti apa sih sama rumahnya Pak Solihin? Itu gini Gus, ini musola. Sebelahan. Terus ini rumahnya Pak Solihin. Dekat, Gus. Jadi memang ini kan musola ini jadi ceritanya itu warisan dari orang tuanya Pak Ustadz Solihin. Amanah lah. Amanah. Jadi beliau ini mengamanahkan kepada Pak Ustadz Solihin untuk mengurusi musola itu. Ya. Untuk diisi ibadah atau mengajak masyarakat di situ. Cuma masyarakat di situ itu tidak ada yang mau ibadah satupun di musola itu. Karena takut apa? itu. Takut, Gus. Takut diancam dukun. Diancam oleh dukun yang ada di situ. Bahkan itu bener itu. Ini bener Gus, nggak main-main ini. Sampai di sana langsung. Langsung ini nggak main-main. Bahkan satu kampung itu mendukung dukun itu, malah mereka itu mengikuti dan belajar ilmu santet semua di situ itu Gus. Yang maksudnya yang belajar itu siapa? Ya orang kampung di situ, warga di situ. Warga di situ pada belajar juga. Pada belajar juga Gus, begitu. Oke, jadi kesimpulannya begini. Saya menyikapi apa ya? Kita nggak bisa menyalahkan dukunnya juga. Iya. Nggak bisa menyalahkan. Kenapa? Karena sebetulnya mereka itu baik. Semua orang itu aslinya baik. Yang menjadi jahat itu karena di dalam dirinya manusia itu, di otaknya si manusia ini, di dalam hatinya, jiwanya si manusia ini masih nyentel para setan, jin dan sebagainya, iblis. Jadi yang perlu disalahkan itu bangsa-bangsa iblis ini, setan-setan ini yang menggoda manusia. Ya, yang menggoda, yang menyesatkan, yang membelokkan niatnya para manusia. Jadi kalau ilmu sebetulnya nggak ada, ilmu hitam, ilmu putih itu sebetulnya nggak ada.
Yang ada itu di mana kita memiliki ilmu tapi disalahgunakan. Betul. Ibaratkan kita punya peso, nggak ada peso itu salah, itu nggak ada. Iya. Yang menggunakan Peso hitam putih pun nggak ada. Peso semua sama, itu bahannya sama, benda padat. Nah, tapi peso ini bisa digunakan untuk apa? Masak, ngeracik bumbu, bisa untuk menyembelih Iya. dan sebagainya. Gitu. Jadi tergantung penggunaannya, dan penggunaannya itu tergantung nafsunya, keinginannya. Dan sedangkan keinginan manusia itu biasanya kalau bukan karena Allah, itu biasanya karena setan. Iya. Seperti itu. Jadi kalau orang baik, tentu orang baik tujuannya baik dengan cara yang baik, insya Allah itu karena Allah, karena Tuhan. Iya, betul. Nah, tapi kalau punya sesuatu dibesarkan nafsu, dibesarkan egois, di situ saya meyakini, mengimani bahwa itu pasti lebih besar karena niatnya karena setan. Itu bisikan dari setan, godaan dari setan, seperti itu. Nah, bagaimana cara menyikapi hal seperti ini? Ini kan hula, Iya. bukan halu. Bukan halu. Jadi beda. Kalau halu kita bisa membayar apa itu namanya? Biasanya Kang Ian kalau bikin cerita halu-halu itu gimana sistemnya? Kalau Kim Mercon kan dukunya kan orang-orang itu saja, Iya. dukunya. Dan Kim Mercon kan juga waktu itu cerita ke saya juga, Kim Mercon sudah capek bikin cerita halu ataupun pansos. Nah, iya. dan di situ Kim Mercon cerita juga orang syutingnya di depan rumah, di samping rumah gitu. Nah, itu orang-orang sendiri dibayar, digaji dan sebagainya. Lah kalau Kang yang sendiri gimana itu? Ya sama saja, intinya seperti itu. Sama. Seperti itu sama. Di Tidak dekat rumah. Iya, tidak jauh seperti Kim Mercon ya, seperti itu. Terus channel sebelah seperti itu. Tetangga terus. Jadi seperti itu, sama saja. Jadi kadang-kadang kalau ada duit ya saya bayar, ayo main Kalau konten. nggak ada duit, Kalau nggak ada duit ya ngecaprak biasa lewat pansos. saya kemarin itu ngecaprakin siapa itu? Saya terus Kidarto. Iya, Gitu. pansos kan, lumayan piura 1.000-2.000 juga kan, buat beli-beli pulsa. Iya Gus. Nah, Gitu. jadi kesimpulannya gini, saya menyikapi dari cerita kalian tadi sama Kang Yan, dimana saya menyimpulkan ambillah langkah, coba nanti malam datang ke sana atau setelah live ini kalian berangkat datang lagi ke sana. Siap. Nanti malam coba bilang sama Pak Solikin suruh mengantarkan ke rumahnya si dukun tersebut. Iya. Oh, serem. Dukunnya namanya itu siapa? Mbah siapa? Mbah Yoto ya. Mbah Yoto itu Mbah di film Yoto sama Mbah Dadung. Soalnya disebut terus tuh, Gus. Bilangnya sakti, bilangnya Sakti. gitu loh. Nggak ada yang sakti. Iya, makanya itu Itu bukan manusia itu. Iya, jadi intinya manusia di muka bumi itu tidak ada yang sakti, tidak ada yang hebat selain Ada yang Allah sakti. Subhanahu wa taala. Subscriber. Subscriber. Kalau nggak ada subscriber kita nggak dapat pulsa. Oh, iya. Betul. Dan yang lebih sakti juga dukun 43 juta. Sahabat ya. Itu lebih sakti. Iya, itu 43 juta luar biasa ya. Luar biasa. Jadi nanti malam datang ke sana, coba diajak Pak Solikin. Nanti saya bekali Kang Yan, bawa saja itu tongkat komando saya. Siap, Gus. Untuk mewanti-wanti, saya coba tak tunggu informasi karena saya pengen istirahat dulu. Iya, siap. Pengen istirahat Insya Allah, dulu. siap. Ya. Dan di sini saya juga pengen menginformasikan kepada masyarakat, netizen, istri saya masih hamil, belum melahirkan. Kemarin tuh ada yang WhatsApp itu katanya, Gus, ada orang yang bilang katanya istrinya sudah melahirkan. Belum. Kalaupun melahirkan, saya juga nggak butuh, tidak butuh biaya ataupun bantuan sumbangan, tidak. Saya kan sultan. Iya. Ya. Sultan. Sultan. Sultan saya, susu campur ketan. Ya. Benar. Gitu. Jadi saya nggak butuh, saya nggak pernah minta sumbangan atau apapun, saya nggak minta, nggak pernah. Gitu. Karena yang lahir itu adalah anak saya, yang melahirkan adalah istri saya, itu tanggung jawab saya tidak mau minta-minta. Cukup subscribe dan ditonton video saya itu udah bahagia sekali saya. Alhamdulillah. Udah bahagia Mantap. sekali. Ya, Masa masih kurang?
masih kurang minta bantuan, miskin amat jiwa saya kalau kayak gitu. Iya. Nggak ada namanya santri saya minta-minta kayak gitu. Kalaupun ada itu gadungan, Penipuan itu penipuan. Nggak ada. Hati-hati intinya kita. Jadi selesai lab ini, Kang Ian sama Hadi berangkat Siap. bersama sopir, bawa kameramen. Kameramen siap ya? Iya. Ya. Oke, kalau begitu kameramen udah mandi tadi? Udah. Ya. Udah mandi. Oke, tapi kok baunya sampai sini ya? Katanya udah mandi. Ngerokoknya jangan kuat kameramen, kamu ngerokok terus itu dari tadi malam itu. Ngerokok terus. Sampai badanmu itu kayak Doraemon itu. Iya. Kayak Nobita. Nah, berapa menit kameramen? 14. 14 menit. Ya. Oke, sahabat-sahabat, jadi bentar lagi Kang Ian sama Kang Hadi akan packing berangkat ke sana, nanti langsung aja pulang ya. Siap, Oh, siap. siap. Apapun kondisinya langsung pulang, menang atau kalah langsung pulang. Jadi gini Gus ya, Ah. saya mungkin dengan Kang Hadi ya, saya akan ke Tulungagung lagi ke tempat Pak Solihin. Nah, Karena yang tahu rumahnya Mbah Dadung sama Mbah Mbah Yoto. Yoto itu hanyalah Pak Ustadz Solihin. Solihin. Jadi makanya kita terus telusuri sampai tuntas ya kan. Harus. Nanti malam bila perlu saya serang itu rumahnya Gus. ya santai pelan-pelan. Iya Gus, udah nggak kuat Gus. Tapi kan Sampai nggak bisa. cuma berdua, nggak Iya. ada saya. Oh iya bener Gus. Sampai berdua nggak ada saya. Ini hula bukan halu. Iya, iya, Gus. Hati-hati. Hati-hati, Gus, Mereka ya. satu kampung. Heeh. Nah kalau mereka teriak-teriak maling gimana? Iya Gus. Itu. Oke kalian bisa menang lah. Kalau terus dikala mereka kalah terus teriak-teriak maling-maling gimana? Iya. Kalian dikeroyok dan sebagainya. Nah hati-hati jebakan-jebakan kayak gitu. Betul betul betul. Betul, Jadi betul. jangan mudah kita. Nah ini pesan saya nih. Saya berpesan kepada kalian, pulang pergi ongkos pribadi, Ya siap. pakai mobil pribadi saya, ya, nggak usah minta bensin sama Pak Solihin. Iya siap. Pokoknya gimana caranya kita kalau urusan dukun santet, kita mengabdi sama masyarakat, Siap. ya, siap. nggak usah minta-minta. Ah, Saya paling nggak suka minta-minta, ngemis-ngemis nggak suka. Iya. Kalau pengen ngemis sama Allah. betul. Siap. Allah maha kaya, Allah maha suki, Allah tidak akan miskin sampai kapanpun. Mengemislah kepada Allah, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah. Hanya Allah yang bisa mencukupi kita. Itu. Iya betul. Seperti itu ya. Iya, siap. Tauhidnya dikuatkan lagi. Itu. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah ya Kang Ian. Kalau masalah ketauhidan, insya Allah saya akan lurus untuk menambah keimanan kita kepada Allah. Insya Allah. Nah, ya wes gitu aja persiapan ya. Iya. Kameramen persiapan. Kalau belum makan dulu. Ya sudah sahabat-sahabat, begitu saja ya. Mungkin mereka akan persiapan. Saya itu masih istirahat dan ada project ini, ada bisnis yang harus saya jalankan. Saya rencana mau lagi persiapan buka biro haji umroh. Di mana saya akan mengabdi kepada masyarakat yang berniat ingin ibadah ke Haromain atau ke Masjidil Haram dan Madinah. Amin. Atau Masjidil Nabawi seperti itu. Amin. Terima kasih dari saya Nur Samson Al-Fakir bersama Kang Ian dan Hadi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah lupa doakan mereka berdua dan jangan pernah lupa salam putra tasbih waco sholawat.